pagi Pak Nugra. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Bapak pagi ini? Baik Pak. Baik, seperti yang kita bicarakan kemarin Pak Nugra. Jadi saya mendapatkan penugasan dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan supervisi guru. Kita ketahui dulu supervisi guru ini kan ada 3 ya. Yang pertama dulu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, jadi tujuan untuk kita melaksanakan supervisi akademik guru ini adalah untuk menggali potensi dan pengembangan guru. Nah, jadi pada saat ini Pak, kita melaksanakan yang namanya pra-observasi. Nah, jadi pra-observasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Bapak guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira gimana menurut Bapak kesiapan untuk pembelajaran di kelas? Kalau saya Pak sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Bagus ya. Jadi kira-kira kapan jadwal Bapak untuk melaksanakan pembelajaran? Hari Sabtu les 12. Hari Sabtu? Ya, hari Sabtu les 12. 12. Baik. Di pembelajaran di kelas nantinya Pak, saya ingin dulu berbincang-bincang dengan Bapak. Kira-kira apa judul materi yang akan Bapak sampaikan nanti di situ? Di hari Sabtu nanti Pak, saya membawakan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem Sistem pernapasan pada manusia. pada manusia ya. Ya, Sistem pernapasan pada manusia. pada manusia. Seterusnya Pak, dalam menyampaikan materi kan ada tujuan pembelajarannya Pak. Betul. Jadi, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti di kelas? Ya, hari Sabtu nanti saya ingin yang menjadi tujuan saya itu siswa dapat mengetahui struktur dan fungsi organ. Nah, kemudian siswa mampu mengidentifikasi ya organ-organ pernapasan dan memahami proses pernapasan. Proses pernapasan. Iya, jadi ini tujuan pembelajaran Bapak ya, saya ulangi ya Pak ya. Siswa dapat mengetahui struktur dan sistem pernapasan. Ya. Siswa juga dapat mengidentifikasi organ dari pernapasan. Betul. Dan bagaimana proses pernapasan tersebut. Betul. Jadi kira-kira Pak ya, dari sini kan ada pengembangan materi yang Bapak ingin kembangkan dari sini. Ya. Kira-kira apa materi yang ingin lebih Bapak kembangkan nanti di situ sehingga bisa tercapai pembelajaran ini? Baik, dalam pembelajaran nanti Pak, saya menginginkan dan menerapkan materi yang ingin diketahui siswa itu mulai dari hidung, mulai dari organ hidung sampai ke alveolus. Saya lebih menekankan di situ mulai dari hidung hingga alveolus. Oh iya. Jadi ini daerah pengembangan untuk supaya siswa lebih memahami Pak ya. Betul Pak. Jadi materinya dijelaskan nanti sistem pernapasan mulai dari hidung Sampai alveolus. Betul. Pak ya. Seterusnya Pak, saya ingin menanyakan sama Bapak bagaimana kira-kira strategi Bapak nanti di dalam pembelajaran di kelas sehingga nanti strategi ini nanti bisa betul-betul diterapkan sehingga anak-anak bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, dalam pembelajaran Pak, saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan Ya, saintifik ya. pendekatan saintifik dengan metode diskusi. Metode diskusi. Metode diskusi dengan menggunakan model picture and picture. Itu Pak. Oh, iya. Jadi strategi, ya ini luar biasa sekali nih strategi pendekatan pembelajaran Pak ya. Pendekatan saintifik dengan metode diskusi dengan model picture and picture. Jadi ini mencocokkan gambar Pak ya di Betul Pak. kelas. Jadi anak-anak nanti disuruh itu mencocokkan gambar Pak ya. Betul. Oh ini. Kita nanti akan bentuk kelompok. Nah, siswa akan disuruh untuk mencocokkan gambar itu. Yang mana sih contohnya? Yang mana hidung? Yang mana trakea? Cocokkan gambarnya. Gitu. Yang mana paru-paru? Cocokkan gambarnya. Iya. Jadi ini
pembelajaran berdiferensiasi nih Pak ya, udah termasuk ya, karena ini kan ada diferensiasi kontennya, menaikkan video, tampilan Betul, video, ada prosesnya tadi kan, Betul. proses diskusinya gitu, dan ada diferensiasi produknya tadi itu ya, siswa mampu mencocokkan gambar-gambar itu, Betul, jadi itu Pak. produknya tersebut, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya. Betul. Dan tentu juga ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional anak juga, ya mereka Betul, Pak. bisa berlatih seperti itu. Nah, jadi dari sini Pak, ada kira-kira lagi yang perlu Bapak siapkan ya dari pembelajaran untuk besoknya? Ya, yang saya siapkan di situ Pak, saya dalam pembelajaran saya menggunakan Infocus. Ya, itu. Saya membuat media pembelajaran. Saya menggunakan laptop. Kemudian dalam kelas juga saya membawa media gambar yang sudah saya cetak supaya itu nanti yang akan dipasang-pasangkan, dipasang-pasangkan oleh siswa ketika berdiskusi. Oh, ya Pak ya. Jadi untuk besok Bapak mengajar ini sudah disiapkan nih ya RPP-nya Iya, betul. juga ya, RPP-nya juga juga. Pak ya. RPP, Infocus juga Pak ya, alat-alat pembelajaran, laptop dan media gambar sudah Bapak buat ya untuk anak-anak nanti. Nah, jadi untuk pembentukan kelompok itu kan Bapak kan berdasarkan minat dan Minat kebutuhan siswa. Betul. belajar anak Pak ya untuk pembagian kelompoknya. Iya, betul, Pak. Sehingga enggak siswa itu kan ada yang cepat menangkap misalnya kan, jadi dia Betul. bisa bercampur-campur dengan siswa juga yang agak kurang gitu kan dalam Betul, pembentukan kelompok. Oke lah, jadi saya sudah tidak sabar lagi nih di kelas Bapak Anugrah ini besok ini. Iya, Jadi saya yakin nih sama Pak Anugrah ini pasti bisa besok ya. pasti bisa. Jadi saya dari penampilan Bapak juga ya sangat semangat sekali pagi ini Pak ya. Ya, betul sekali. Nah, baiklah Pak Anugrah, kira-kira masih ada kendala kira-kira untuk persiapan besok Pak atau yang perlu Saya rasa tidak disiapkan, ada. Pak? Semua sudah kita persiapkan supaya pembelajaran sangat baik, supaya siswa senang dalam belajar. Iya, itu yang utama Pak, kebutuhan belajar anak. Betul. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, saya juga sangat yakin ya, Ya. Bapak pasti akan bisa memberikan yang terbaik besok untuk anak-anak, dan tentunya pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan anak. Betul. Jadi, ya baik Pak, terima kasih dulu atas kesempatan Bapak, ya, dan kita akan ketemu besok di kelas. Ya. Itu aja Pak. Selamat siang. Selamat siang. Yahoo. Audio Jungle. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Luar biasa sekali, semangat sekali. Adik, ketua kelas, siapa anggota tamu yang belum hadir? Sehari semua Pak. Hadir semua? Ya. Luar biasa sekali, semangat sekali pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa petugas berdoa? Selvi. Oke, silakan Selvi ke depan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan program kita, mari kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa dimulai. Bapa kami yang berkata dari surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami, mulai dari rumah kami perjalanan sampai tempat ini. Itu semua Tuhan, bukan kekuatan kami, melainkan sesuatu. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menggunakan pembacaan kami pada hari ini. Dengan Tuhan memberikan kami kebenaran supaya kami bisa memahami segala materi yang disebutkan oleh guru kami. Dan juga berdoa Tuhan kepada guru-guru kami yang mengajar kami untuk berkata dia supaya dia bisa membimbing dan mengajar kami yang sebenar. Dan Tuhan, saya percaya ada banyak dosa yang akan ke depanmu, dan Tuhan mengampuni segala dosa kami supaya tidak menjadi menghalang dan juga Tuhan kepada kami. Inilah doa dan permohonan anakmu dalam nama Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan ke belakang. Baik. Jadi semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelumnya supaya paru-paru kita, supaya tubuh kita bisa lebih semangat. Nah,
mari kita sedikit bergerak, ya kan? Biar lebih semangat kita belajarnya. Semuanya berdiri. Jadi agak sedikit kurang besar volume speaker kita. Mari kita lihat, kita praktekkan berdasarkan video yang ada di layar. Ada yang tahu apa itu sistem pernapasan manusia? Ada? Siapa? Iya, silakan Selvi. Sistem pernapasan yaitu proses mana manusia menghirup udara yang berupa oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang berupa dioksida atau CO2. Iya betul. Berikan tepuk tangan untuk dia. Sistem pernapasan itu bernapas memproses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida berupa CO2. Kira-kira bernafas itu lewat mana? Hidung. Lewat di hidung kan? Ya. Adakah di luar lewat hidung? Ya. Tidak
Tidak ada kan? Untuk manusia tidak ada yang bernapas dengan telinga atau kulit. Atau ada di antara kalian? Kalau ada di antara kalian yang bernapas lewat telinga, luar biasa. Atau ada yang bernapas lewat kulit? Tidak ada kan? Nah, untuk manusia tetap bernafas lewat hidung. Ada yang tidak punya hidung? Tidak. Bukan hidung semua, ada hidung? Ada. Mana hidung kalian? Yes. Ini. Semua punya hidung? Punya. Cuma ukuran yang berbeda-beda, ya kan? Iya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sistem pernapasan ini disebut dengan respirasi. Nah, yaitu proses penggunaan O2 atau oksigen dalam mengoksidasi makanan menghasilkan ATP. Kira-kira apa saja ya organ-organ pernapasan kita? Sebelum kita masuk di pernapasan, ada kan beberapa proses pernapasan. Ada pernapasan, ada inspirasi dan ada juga ekspirasi. Nah, ketika kita menghirup udara begini, coba semua tarik ke nafasnya, keluarkan. Keluarkannya di hidung juga ya, bukan di bawah. Beda lagi aromanya. Kalau dihirup di atas, dikeluarkan di bawah, itu beda aromanya. Tapi kalau dihirup udara, hirup oksigen, itu namanya inspirasi. Tapi pas dikeluarkan, itu namanya ekspirasi. Dalam proses pernapasan itu terbagi dua, inspirasi dan ekspirasi. In masuk ketika bernafas, nah itu inspirasi. Dikeluarkan, itu ekspirasi. Sama seperti orang ini, dihirupnya udara, terus dikeluarkannya. Apa yang kita hirup tadi? Darah. Apa namanya? Oksigen. Oksigen. Kalau yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Betul sekali, pintar kalian. Oke. Nah, ini ada beberapa organ-organ dalam sistem pernapasan. Dimulai dari hidung, ada faring, laring, trachea, Bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Nah, biar lebih ini kita belajarnya, kita akan bentuk kelompok. Kita akan berdiskusi kelompok. Bisa? Bisa. Kita akan bagi 3. Silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan. Adik-adik semuanya, di sini saya ada kertas. Dan setiap kelompok saya akan bagikan. Dan tugas kita nanti, silakan berdiskusi. Ini nama-namanya apa ya? Nah, untuk setiap kelompok, kira-kira ini namanya apa sih? Coba berdiskusi. Contoh nih, saya pakai ya kelompok 3 dulu. Contoh nih, ini ada apa? Hidung kan? Nah, ditulis di sini namanya hidung. Nanti kita yang kertas ini kita akan tempel nanti di atas sana. Silakan dulu diskusikan. Ini namanya apa sih? Ini apa? Ini juga apa? Nah, ini kan belum ada namanya, ya kan? Silakan adik-adik berdiskusi, cari tahu ini namanya apa.
Kemudian nanti mari kita bersama-sama tempel di atas sana. Dan di sini juga ada kertas kan? Nah, biar tidak lupa, ini kan ada nomor-nomornya. Silakan juga diisi nama-namanya. Nanti saya tanya, ini apa? Nomor berapa dia? Ya kan? Bisa? Silakan berdiskusi. Sudah? Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Sudah? Masih belum? Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Oke. Baik, karena semua sudah, di sini saya sudah ada tulis bagan proses pernafasan itu. Semuanya perhatikan. Di atas ini saya sudah susun bagan sistem pernafasan kita. Mulai dari masuknya udara, terus sampai kemana dia. Oke. Ada tadi kertas yang saya kasih? Ada? Nah, tugas kalian sekarang untuk nempel di atas sini. Nah, saya akan jelaskan, nanti langsung kalian angkat. Oh, yang ini Pak, nempel di atas. Nanti saya unjuk kelompok mana. Contoh nih. Contoh. Hidung kelompok 3. Silakan tempelkan di depan. Nah, faring yang mana faring angkat dan tempel ke depan saya mana kelompok yang saya unjuk. Artinya semua kelompok harus sudah siap. Bisa? Bisa. Nah, ini nanti dicopot baru disobek aja seperti ini. Ya, baru dinaik di atas. Oke. Sistem pernapasan manusia itu mulai dari hidung sampai ke alveolus. Jadi udara akan masuk melalui hidung. Kelompok 3 silakan tempelkan. Yang mana? Itu di atas apanya? Itu sudah saya sobek. Nah, iya. Nah, silakan kalau mau. Udara akan masuk ke dalam hidung. Iya, ini hidung. Di dalam hidung ada yang namanya rambut hidung dan kelenjar hidung. Nah, dari kelompok 1, fungsi rambut hidung apa? Siapa? Silakan berdiri. Untuk menyaring udara atau oksigen. Baik, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Rambut hidung
fungsinya kalau menyaring debu yang masuk yang bersama dengan udara. Kalau kita hirup udara atau oksigen, kita kan tidak tahu apa yang ada di udaranya kan? Bisa ada debu, bisa apa saja yang ada di situ. Jadi kalau ada debu ditahan langsung sama rambut. Begitu juga dengan kelenjar lendir. Makanya nanti ada banyak kotoran di dalam hidung kita. Pernah kamu awaskan kotoran hidungmu? Besar tidak? Besar kan? Dikorek. Ujung-ujungnya dibuang. Susah mencari, setelah ketemu dibuang. Nah, lalu kenapa bisa ada kotoran hidung? Silakan berdiri kelompok. Karena disaring oleh rambut ibu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kenapa ada kotoran hidung kita? Kalau sudah kita hirup udara, nah, kotorannya itu, debu-debu itu ditahan sama rambut hidung, baru direkatkan oleh kelenjar lendir. Selanjutnya udara itu masuk ke faring, kelompok 1. Faring, silakan ditempelkan yang mana faring? Silakan ditempel yang mana faring? Iya, betul sekali. Oke. Kita lihat apa benar faring. Yang mana? Iya, pas. Benar sekali, luar biasa. Oke. Faring itu kalau di tubuh manusia tepatnya ada di dalam sini, antara mulut sama di bagian belakang ini. Nah, itu faring, rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran rongga hidung. Faring ini itu persimpangan, macam simpang jalan. Ada simpang menuju sekolah kita, menuju desa-desa lain. Nah, sama seperti itu. Ini faring ini rongga tempat persimpangannya, perpisahan antara pencernaan, pernapasan, dan saluran rongga hidung. Itulah disebut dengan faring. Selanjutnya ada laring. Kelompok 2 yang mana laringnya? Iya, silakan. Yang mana laring di situ? Iya, betul sekali. Benar sekali, ada laring. Nah, kelompok berapa ya? Bagusnya menjelaskan sama kita apa itu laring. Kelompok 1 bisa. Silakan kelompok 1. Ada nggak sih? Laring. Silakan. Satu orang. Silakan. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan. Oke, yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, laring itu benar penghubung antara faring sama trakea, di mana di dalam laring ada bagian terdapat pita suara untuk memberi warna suara pada manusia. Kita berbicara ini itu karena ada pita suara.
Pita suara kita itu terdapat di laring. Makanya kita bisa bersuara. Coba bicara tanpa bernafas, bisa nggak? Coba bicara posisi itu tahan nafas dan usahakan udara tidak melewati tenggorokan. Bisa? Tidak. Ini coba. Semua dicoba tutup hidungnya, tapi usahakan udara tidak lewat dalam tenggorokan. Tidak. Bisa? Tidak kan? Nah, di dalam laring ada yang namanya pita suara kita. Udara nanti akan masuk di sana dan mengeluarkan suara. Udara tadi masuk dulu di hidung, kemudian masuk ke faring, masuk ke laring, selanjutnya masuk ke trakea kelompok 3. Silakan ditempelkan mana trakea. Tidak betul sekali. Trakea atau tenggorokan. Nah, trakea atau tenggorokan tidak di dalamnya ada terdapat tulang rawan hialin, kemudian epitel bersilia yang berfungsi menyaring benda asing yang lolos dari rambut hidung. Jadi kalau contohnya kita bernafas, kan tugasnya tadi rambut hidung kan menyaring udara. Mungkin karena terlalu banyak debu yang kita hirup, tidak sanggup lagi rambut hidung itu menyaringnya, maka itulah tugas trakea. Yang mana di dalamnya ada epitel bersilia di dalam tenggorokan kita. Anggap saja ini tenggorokan. Anggap ini tenggorokan. Bukan berarti ini asli tenggorokan loh. Cuma dianggap. Nah di dalam sini atau ini aja lah. Di dalam sini ada nanti epitel yang bersilia nanti dalam sini. Nah di dalamnya ini disitulah akan terperangkap semua kalau ada debu-debu yang lolos dari penyaringan dari hidung tadi. Yang lolos dari hidung akan disaring kembali melalui trakea, yaitu epitel bersilia. Jadi tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya setelah masuk ke trakea, masuk ke bronkus dan bronkiolus. Kira-kira siapa kelompok yang bisa? Yang tahu kelompok mana? Mana? Iya, kelompok 3, silakan. Bronkus dan bronkiolus. Setelah masuk ke dalam bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus, begini. Kan tadi ada di sini ada trakea, ya kan? Nah, ibarat ini adalah percabangan. Ya, tempel seperti ini. Yang cabangan yang besar ini, nah ini. Cabang yang besar ini disebut dengan bronkus. Ibarat kalau di jalan itu simpang jalannya. Nah, sama seperti ini. Yang simpang besar ini gunting. Nah, yang besar ini disebut dengan bronkus. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana bisa masuk ke dalam paru-paru? Ini kan terhubung dengan paru-paru atau pulmo.
Nah, yang baru dalam paru-paru ada yang disebut dengan bronchiolus yang seperti akar. Nah, kalau kita lihat di atas sini, bronkus dan bronchiolus sama mirip seperti akar, ya kan? Pernah lihat akar? Bercabang dia kan? Seperti itu juga dengan bronchiolus. Bercabang dia. Nah, ini dia cabang-cabang. Cabang-cabang ini disebut dengan bronchiolus. Bronkus ini adalah percabangan daripada trakea. Cabang dari trakea tadi yang satu. Nah, percabangan ini terbagi menjadi dua. Itu yang disebut dengan bronkus. Bronkus inilah yang akan menuju ke paru-paru. Baru dalam paru-paru ada yang disebut dengan bronchiolus. Kira-kira kelompok satu bisa ditempelkan yang mana namanya pulmo? Iya, silakan. Pulmo atau paru-paru. Paru-paru kita ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Ada satu sebelah kiri dan ada satu di sebelah kanan. Atau ada di antara kalian yang paru-parunya 3? 4? Siapa? Tidak ada kan? Tidak ada. Paru-paru manusia hanya ada 2. Oke. Dan lampuan terakhir daripada udara itu adalah alveolus. Kelompok 2 tahu alveolus? Silakan ditempelkan. Iya, betul sekali. Nah, alveolus kelompok 3. Silakan. Baca. Apa itu alveolus? Silakan kelompok 3. Alveolus. Ini alveolus tersusun atas satu lapis yang kecil tipis, tutup dan yang demikian memudahkan membantu gas melaluinya. Ini alveolus berbatasan dengan pembuluh kapil darah sehingga gas-gas dan alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dalam alveolus, nah alveolus ini kantong udara yang ada dalam paru-paru sebagai tempat difusi gas. Artinya tempat pertukaran gas. Darah diambilnya udara melalui alveolus. Diambilnya oksigen di bawahnya, diedarkannya ke seluruh tubuh. Kemudian diambilnya lagi karbon dioksida dari yang sudah sisa pembakaran dalam tubuh, dibawanya kembali ke alveolus. Alveolus ini semacam terminal. Tahu terminal? Tahu. Alveolus ini semacam terminal. Di darah bawa ke alveolus, terus darah bawa oksigen karbon dioksida ke alveolus, terus diambilnya oksigen dibawanya lagi ke seluruh tubuh. Nah, adik-adik, itulah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama tadi apa? Hidup. Baru Lari, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. betul sekali. Itu adalah organ-organ yang dibutuhkan dalam proses pernapasan manusia. Nah, tadi ada saya kasih selembar kan? Oke. Sudah dikerjakan tadi itu? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang
saya akan bertanya. Contoh nih, kelompok 2 nomor 5 apa? Kelompok 1 nomor ini berapa namanya? Kita akan lihat apa benar nanti. Bisa? Bisa. Oke. Nomor 1 kelompok 3 apa? Hidup. Iya, benar sekali. Hidup. Nomor 2 kelompok 1? Faring. Faring. Nomor 3 kelompok 2? Lari. Iya. Nomor 4? Trakea. Nomor 5? Bronkus. Benar. Yang ini nomor 6? Bronkiolus. Nomor 7? Alveolus. Alveolus. Iya. Dan yang paru-paru ini disebut dengan kenapa tidak besar suaranya? Paru-paru disebut dengan benar sekali. Pulmo. Jangan sampai lupa ya. Ini sistem pernapasan kita. Di udara akan masuk di hidung, dia masuk, kemudian lewat faring, kemudian turun dia ke laring, baru masuk ke trakea. Kalau masuk di hidung, kalau ada debu, ada polusi, kalau di jalan itu kan banyak debu kan? Nah, disaring dulu sama rambut hidung. Nah, baru turun dia ke faring, ke laring, kemudian ke trakea. Kalau masih ada yang lolos dari hidung, ditahan lagi di trakea. Baru masuk ke bronkus, disebarkan melalui bronkiolus, baru terakhir ke alveolus. Lalu pertanyaannya, kok bisa sih kalau kita makan tidak masuk ke trakea? Ayo, kalau kita kan ada kerongkongan, ada tenggorokan, ya kan? Kalau kita makan, kenapa sih tidak bisa masuk ke dalam tenggorokan? Kenapa itu? Kemana sih penjelasan itu? Ibarat pintu. Oh, ayo. Ibarat seperti ini. Ini kan ada tenggorokan dan ada kerongkongan. Kemudian ada pintu di sini yang menutup dan membuka. Kalau contohnya dia masuk di makan, kalau dia makan, dia akan menutup tenggorokan. Kalau bernafas, dia akan tutup kerongkongan. Kalau kita makan, ada nggak kalau kamu minum air masuk ke tenggorokan? Tidak kan? Tidak. Terus kalau kita makan, masuk nggak ke paru-paru? Tidak kan? Langsung ke lambung dia kan? Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa? Oke, banyak sekali. Silakan si Ica. Karena epiglotis. Epiglotis ini merupakan tulang rawan yang membentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup jarum seperti menyimpan makanan atau minuman. Iya, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk dia. Nah, benar sekali. Di dalam laring ada yang namanya epiglotis. Tugasnya membuka dan menutup. Nah, anggap ini adalah tenggorokan dan kerongkongan kita. Dia ada di atas ini. Kalau contohnya kita bernapas, maka kerongkongan akan ditutup. Maka masuknya ke tenggorokan. Kalau kita minum, kita makan, maka tenggorokan ini ditutup.
sama epiglotis. Maka lewatnya di kerongkongan atau saluran makanan. Makanya nanti kalau minum itu kita tidak tersendat. Itu kenapa nanti kalau kamu bicara sambil minum air, maka kamu keselak. Kenapa? Karena kalau kita bicara, otomatis epiglotis akan dibuka. Terbuka dia, dibuka silakan masuk udara. Nah, kalau terbuka dia keluar masuk udara. Minum kamu juga. Ketika masuk air ke dalam tenggorokan, makanya nanti tersendak kita, sakit dia. Karena bukan jalurnya. Karena yang boleh masuk ke tenggorokan hanya udara. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Ica tadi, bahwasanya yang bertugas untuk membuka dan menutup adalah epiglotis. Oke, biar lebih semangat lagi kita sedikit asah otak dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita asah otak sedikit biar lebih semangat kita. Oke. Caranya seperti ini. Kalau saya bilang besar, tangannya kecil. Ya, kecil. Kalau saya bilang besar, kecil. Kalau saya bilang kecil, maka tangannya gini. Tidak bersuara ya? Tidak bersuara, yang bersuara saya. Kalau saya bilang pendek, maka tangannya panjang. Kalau saya katakan panjang, maka tangannya pendek. Bisa? Kasih cara. Oke, yang ini kasih cara. Yang sana kasih cara. Iya, kasih cara. Kita akan latih konsentrasi. Kita akan mulai ya. Semuanya konsentrasi. Ini kita kasih contoh dulu lah. Pendek. Tidak konsentrasi ya. Jangan lihat tangan saya. Ini tangan saya untuk mengecoh kalian. Nah, bukan seperti ini. Ini aman. Oke, silakan turunkan tangannya. Besar. Besar. Banyak sekali yang salah. Oke. Silakan turunkan. Nanti kalau ada yang salah kita hukum untuk bernyanyi. Kita kasih contoh sekali lagi ya. Ingat, kalau saya katakan besar, jari tangannya seperti ini. Kecil. Kalau saya katakan kecil, tangannya besar. Kalau saya katakan panjang, pendek, panjang. Harus cepat-cepat. Jangan mikirnya jangan terlalu lama. Contoh, saya coba ya contoh dulu. Panjang. Maka ini sudah dihukum. Besar. 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 Kemudian pendek. Kecil. Bisa? Oke, kita akan coba yang salah nanti hukumannya nyanyi. Bisa? Oke, silakan konsentrasi. Kita akan mulai. Panjang. Besar ini saya kasih. Kita cari kawannya lagi. Oke, semuanya posisi siap. Kecil. Gimana? Sudah ada kawan. Kita cari lagi. Panjang.
kecil. Bisa cepat lagi, Pak. Tapi, Iya. Silakan turunkan tangannya. Yang gak salah tadi silakan ke depan. Nyanyi. 1, 2, 3 ke depan. Yang lain silakan. Ya. Oke, silakan. Satu aja. Nah, konsentrasi ya. Oke, semuanya nyanyi ya. Aku kita 3 ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Dia jadi kenalan dalam nyanyi dia. Kita pun semakin mendalam. Semua nanti akan berkumpul. Atas kepala aku tahu. Haleluya, puji Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Silakan ke belakang. Baik. Sebenarnya itulah materi kita pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang mana dalam sistem pernapasan manusia ada beberapa organ tadi yang dimulai dari hidung, kemudian Lain, trakea, Octus, bronchiolus, pulmo, dan alveolus. Nah, itulah organ-organ dalam sistem pernapasan. Jangan sampai lupa. Nah, tugas di rumah nih ada. Yang menjadi tugas di rumahmu di sini ada soal nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang berdoa? Silakan ke depan. Oke teman-teman, mari kita bersama berdoa dengan Tuhan akan kami pada surga dan syukur dan kebersamaan kami dan kami menanggung sesuatu kami kami ya apa kami ikut kami mendengar kepada belas kasihan kepada kami ya apa karena kami yang pada ini jangan kepada kami suka kepada sampai kami tunggu ya apa bukan berdoa kepada guru kami yang menjaga kepada ini supaya bisa mengajar kami dengan lebih baik dan apa menjadi dua nama yang damai kata sempurna hanya kami sempurnakan dan kata sempurna dan diri sebelum amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.